ke pasir berbisik di dulu Pak ya. Iya. Pasir berbisik. Film zaman dulu. Ada filmnya Mas? Ya, yang sastro. Yang sastro.
Ini namanya Gunung Batok, Re. Batok sama Segara Bedi. Kalau orang sini Segara Bedi, tapi kalau tamu-tamu sebutnya Widodaren. Oh, Widodaren. Bidadari. Memang di sana ada Widodari ya. Ada sekarang nomor Pak Bidadarinya, Pak. Tidak pernah, tidak pernah lihat. Tapi kalau orang bisa itu ya ada loh Mbak. Ini Widodarinya itu. Di situ ada air suci namanya. Kalau orang Hindu mau ada acara besar itu ambil dari situ airnya. Itu paling penuh sebentar ya. Ya. Itu dari masih ada juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Santiom, Sampurasun, Sugeng Rawu Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan impian dan juga ya sehati sejiwa pemirsa. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Memang doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh ya, sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang baik, yang bisa mesejahterakan diri kita, keluarga kita, dan ikut serta dalam pembangunan di negeri kita. Ya, mudah-mudahan yang belum dapat pekerjaan segera dapat pekerjaan dan dapat pekerjaan yang layak. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le, selamat sore le, selamat kapanpun saudara menonton episode ke-25 Perjalanan ke Tanah Bromo. Waduh, Bromo Tengger Semeru atau TNBTS pemirsa. Episode ke-25 memang sedang berlayar di lautan pasir pemirsa. Waduh, berlayar mengarungi samudra lautan pasir. Di mana Bang? Di TNBTS saudara ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Provinsi Jawa Timur pemirsa, atau tepatnya di Tanah Bromo pemirsa. Waduh, dengan kendaraan legendaris Bromo yaitu Jeep Harto pemirsa. Waduh, itu artinya memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Haji Udin pemirsa, Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Jadi 800 km dari kota Tasikmalaya ke arah timur ada gunung yang legendaris yaitu Gunung Bromo, dengan puncaknya Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa pemirsa. Dan memang sedang mengarungi lautan pasir pemirsa. Waduh. Selain itu video ini tayang sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia ya, Bapak Prabowo Subianto. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau
bisa membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, terbebas dari hama-hama, dan juga menjadi macan Asia, menjadi singa Asia pemirsa. Yang mudah-mudahan menjadi negeri superpower, amin, yang disegani dan juga dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia pemirsa, serta menjadi negeri yang sejahtera, amin. Dan juga Mamang pun sangat bahagia ketika mendengar Pak Harto jadi pahlawan nasional pemirsa, karena Pak Harto adalah layak menjadi pahlawan. Berkat beliau negeri kita menjadi negeri yang maju dan pernah menjadi macan Asia pemirsa. Waduh, menjadi swasembada pangan pemirsa, tidak kekurangan pangan pemirsa. Ya, harga-harga murah pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo bisa mengembalikan negeri kita menjadi negeri macan Asia lagi atau singa Asia lagi yang lebih berjaya dan meneruskan pembangunan ya, menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram seperti era-era Bapak Harto pemirsa, amin. Oke saudara-saudara yang kami cintai, Mamang sedang berada di lautan pasir. Waduh, bersama Mas Hendra ya, mengarungi lautan pasir Gunung Bromo dengan Jeep Hardtop pemirsa. Waduh, ini adalah Jeep legendaris di Gunung Bromo pemirsa. Salah satu kendaraan yang bisa mengarungi lautan pasir di Gunung Bromo pemirsa. Waduh, lautan pasir adalah salah satu destinasi unik ya yang ada di Gunung Bromo pemirsa. Tak lengkap kalau kita pergi ke Gunung Bromo pemirsa. Waduh, ke Gunung Bromo tanpa ke lautan pasir tak lengkap pemirsa. Nah, lautan pasir ini dikenal juga dengan pasir berbisik pemirsa. Konon katanya pasir ini bisa membisikkan kepada kita ya. Waduh, apaan? Ya macam-macam pemirsa, tergantung imajinasinya. Waduh. Dan dikenal dalam filmnya Pasir Berbisik pemirsa. Waduh. Nah, ketika mengendarai kendaraan Jeep Hardtop ini ya, kendaraan begitu leluasa menguasai medan pasir di pegunungan Tengger ini pemirsa, melewati banyak gunung ya, sebelah kanan, kiri, kanan, depan, belakang adalah gunung-gunung pemirsa. Waduh. Ada Gunung Bromo, Widodaren, Gunung Kursi ya, dan Gunung Batok pemirsa. Waduh, dan tebing-tebing Bukit Cinta. Dan kendaraan Jeep Hardtop ini adalah kendaraan yang bisa menguasai semua medan pemirsa, karena memang mengendarai di pasir berbisik ini dengan Jeep Hardtop harus mempunyai pengalaman dan juga keahlian pemirsa. Karena kalau tanpa pengalaman dan keahlian bisa nyungsep pemirsa. Waduh. Ada pasir-pasir yang tidak boleh dilewati karena di situ ada pasir hisap pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau zaman dahulu orang Tengger melewati pasir berbisik ini dengan kuda ya, atau dikenal dengan lanang pemirsa, kuda-kuda Tengger yang tangguh dan bisa menjelajahi daerah-daerah pasir berbisik ini. Nah, kalau sekarang menggunakan Jeep pemirsa, salah satu Jeep legendarisnya adalah Jeep Bromo, yaitu Jeep Hardtop FJ40 pemirsa. Waduh, Toyota Land Cruiser. Waduh, FJ40. Dan ini konon katanya ada yang diproduksi tahun 52, 60, 62, 72. Nah, untuk Mas Hendra ini diproduksi tahun 72 pemirsa. Ya, banyak modif-modif dalam mesin-mesinnya, karena sebagian mesinnya juga hampir langka pemirsa. Waduh. Namun meskipun demikian, Jeep Hardtop ini harganya sangat mahal pemirsa. Waduh. Semakin tua semakin mahal pemirsa. Tapi inilah kendaraan satu-satunya yang dipergunakan oleh masyarakat Tengger pemirsa untuk wisata, untuk mengantarkan wisatawan, dan juga untuk transportasi seperti mengangkut hasil bumi pemirsa. Waduh, ketika wisatawan sedang surut ya, banyak pengendara Jeep Hardtop ini beralih fungsi menjadi angkot pemirsa, mengantar hasil bumi penduduk Tengger, sayuran, buah-buahan ya ke kota pemirsa dengan Jeep Hardtop mengarungi lautan pasir. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang ingin menjelajahi petualangan dengan Jeep Hardtop, ada Mas Hendra pemirsa. Waduh, kalau saudara berkunjung ya, masuknya lewat Wonokitri, Kabupaten Pasuruan ya. Dan juga kalau kita pergi ke Gunung Bromo tanpa mengendarai Jeep Hardtop, seperti kopi tanpa gula pemirsa ya, seperti sayur tanpa garam, hambar pemirsa. Jadi begitu indahnya berpetualangan bersama keluarga, waduh, bersama rombongan kalau naik Jeep Hardtop ini. Kapasitas Jeep Hardtop itu maksimal 6 orang pemirsa, tapi bisa dijajal 8 orang. 2 orangnya lagi bisa naik ke atap pemirsa. Waduh. Atau dijajal pemirsa. Waduh. Ya, mengendarai ke berbagai penjuru Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa, dan insya Allah memang pun akan mengelilingi setiap jengkalnya di TNBTS di Tanah Bromo dan Semeru pemirsa. Waduh. Nah, ketika berkendara dengan Jeep Hardtop ini memang merasakan berada di daerah lain pemirsa ya, serasa di Asia Tengah pemirsa. Waduh, serasa di negara Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan pemirsa, melewati gurun-gurun pasir yang dingin, waduh, dan banyak kuda, waduh. Seolah-olah memang melewati gurun-gurun ya di Asia Tengah pemirsa. Dan juga rumputan yang tinggi ini serasa stepa-stepa Asia Tengah, apalagi suhunya meskipun mirip gurun tapi suhunya dingin pemirsa. Padahal ini menjelang siang hari. Waduh, menjelang siang hari dingin pemirsa. Karena memang Gunung Bromo ini ketinggiannya di 2.300 meter di atas permukaan laut. Waduh. Jadi suhunya agak dingin pemirsa. Ya kurang lebih sekitaran 19 atau 16 derajat pemirsa. Bahkan lebih dingin dari AC pemirsa. Padahal ini siang hari. Apalagi kalau malam hari. Waduh. Seperti di freezer pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang bertanya berapa sih sewa Jeep ini, memang sudah bahas di episode yang lalu pemirsa. Ya saudara tinggal scroll aja ya. Episode-episode yang lalu di link deskripsi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah keseruannya berkendara di lautan pasir, seperti mengarungi lautan kehidupan dengan Jeep Hardtop, Jeep legendaris Gunung Bromo. Nah, berbicara tentang Jeep Hardtop ya, ternyata memang sedang menaiki kendaraan yang dijuluki dengan penculik, penjahat, dan hama pemirsa. Waduh, jangan-jangan memang diculik nih, waduh, oleh Mas Hendra ke Gunung Bromo ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara yang kelahiran era 80, 90, 70 ya, tak asing dengan Jeep Hardtop ini. Memang ingat ketika waktu kecil sedang main kelereng, ada Jeep Hardtop lewat, waduh, orang akan bilang culik, waduh, berhamburan pemirsa ya, lari kemana-mana, waduh, saking takutnya dengan mobil ini pemirsa. Dan mobil ini dijuluki dengan penjahat pemirsa, kriminal, hama, waduh, bahkan dikenal dengan penculik pemirsa. Waduh, kira-kira kenapa nih mobil ini menjadi julukannya begitu horor pemirsa bagi masyarakat Indonesia? Bagi masyarakat Indonesia era-era tahun 60-an, 70, 80, 90 ya, mobil ini dijuluki mobil terhoror dan paling ditakuti pemirsa. Kalau melihat mobil ini ibaratnya kita melihat debt collector pemirsa. Langsung ngumpet pemirsa, takut ditagih. Wow. Konon ya, masyarakat takut dengan mobil ini melebihi Bang Emok yang mengetuk pintu ke rumah kita. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara yang kelahiran tahun 90, 80 atau waktu kecilnya tahun 80, 90 tak asing pemirsa. Namun bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang kali ini tentang horornya ya Jeep Hardtop yang membuat ketakutan masyarakat Indonesia. Waduh, mobil ini gagah, disukai, ganteng, maco, namun juga ditakuti pemirsa. Waduh, dan menjadi mobil reputasi terhoror ya,
terseram pemirsa. Waduh. Melebihi Bang Emok yang mengetuk pintu rumah pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran ya silakan tonton sampai tamat, mudah-mudahan bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya atau membosankan, simpel dengan Mamang. Suka tonton, tak suka jangan tonton. Jangan iri hati ya, apalagi main dukun. Waduh. Rugi double-double pemirsa kalau main dukun. Waduh. Double-doublenya apa ya? Sudah rugi ya. Cuman channel yang seala kadarnya dapat dosa juga pemirsa. Kalau memang sendiri bahagia pemirsa. Waduh. Kenapa bahagia? Butut-butut juga ada yang pakai dukun pemirsa untuk mengagalkan channel ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang suka menonton video Mamang sampai tamat ya, atau menonton sampai tamat, Mamang sebagai admin akan mengucapkan terima kasih dan akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, atau minimal salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Oleh karena itu bagi saudara yang suka tinggal tonton, tak suka jangan tonton ya, karena kuota internet saudara tak tercover BPJS ya, tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, tak tercover Menteri Keuangan Purbaya pemirsa, tak tercover dana desa pemirsa. Waduh, apalagi minta ke Mamang. Ya, Mamang aja kan mencari wifi gratis pemirsa. Waduh. Ya insya Allah kalau Mamang jadi presiden ya, yang menonton sampai tamat akan dapat reward pemirsa. Waduh, kalau jadi presiden Mamangnya. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun bukan omon-omon ya, bukan bicara asal kosong saja, tetapi sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang punya informasi sendiri, punya pendapat yang mungkin berbeda dengan Mamang ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komentar saudara ya tidak berbau-bau Mossad pemirsa, tidak berbau-bau Depide et Impera ya, tidak berbau-bau adu domba bikin keonaran ya. Mohon maaf aja ya kalau saudara bikin keonaran, Mamang akan culik pakai Jeep Hardtop ini. Akan skip pemirsa ya, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari gozip.id dengan judul artikel Jeep Wisata Jeep Gunung dan Fun Off-Road. Waduh. Jeep Hardtop dulu mobil preman, sekarang jadi teman wisata ke Gunung Bromo. Rabu 16 Agustus 2023. Jeep Hardtop Gunung Bromo menjadi salah satu alternatif menarik bagi Anda yang ingin menikmati sensasi menjelajahi keindahan Gunung Bromo. Sebenarnya Toyota Land Cruiser sudah menjelajahi dunia dalam kurun waktu 60 tahun lebih. Di Indonesia sendiri, bahkan Toyota Land Cruiser menjadi satu dari berbagai produk yang pertama kali masuk ke Indonesia. Mobil ini masuk ke Indonesia bersamaan awal Toyota tiba di Indonesia lewat Land Cruiser FJ40 lebih dari 40 tahun yang lalu. Waduh. Toyota Land Cruiser sendiri pertama kali lahir di Jepang di tahun 1151. Mobil ini awalnya memang sudah terlihat maco, waduh, sangar dan juga jantan pemirsa. Dan tangguh di berbagai medan pertempuran pemirsa. Medan-medan geografis yang tak bisa dilewati, mobil ini bisa melewatinya pemirsa. Waduh. Amerika Serikat juga langsung membeli mobil ini dari pihak Toyota dari Jepang dan menggantinya dengan nama Jeep BZ. Ketika itu mobil ini dipakai untuk berperang. Test drive Toyota Ichiro Taira telah mengendarai prototipe dari Jeep BZ hingga tingkat ke-6 dari Gunung Fuji. Di tahun 1954, nama Land Cruiser sendiri sudah mulai diperkenalkan oleh Toyota secara resmi. Mobil ini langsung mendapatkan kompetitor di Inggris yang bernama Land Rover.
Keduanya saling berkompetisi dengan produk mobil Jeep sampai saat ini. Seiring perkembangannya, Toyota Land Cruiser juga mempunyai kembarannya yaitu Lexus LX sejak 1996. FJ40 ini sudah diproduksi dari tahun 1960 sampai 1984. Mobil ini memiliki salah satu fitur utama yang berupa kursi lipat di bagian belakang dan 2 kursi bagian depan. Fitur ini membuat Jeep ini sangat mudah untuk dioptimalkan agar bisa membawa lebih banyak penumpang atau kargo. Sementara itu, kode bahasa desain Toyota ini yaitu FJ40. Artinya, mobil ini merupakan Toyota seri J atau Land Cruiser, memiliki mesin seri F dengan generasi 4 yang memiliki model body O. Pantas saja Land Cruiser ini cocok sekali jika digunakan untuk pertualangan, seperti di Gunung Bromo. Banyak warga Bromo yang menggunakan Land Cruiser ini. Jeep Hardtop Gunung Bromo dengan FJ40 akan membuat saudara semakin menikmati serunya perjalanan liburan yang menantang di Gunung Bromo. Tanpa Jeep, tanpa Gunung Bromo, waduh. Jadi kendaraan modernnya suku Tengger saat ini adalah Land Cruiser, pemirsa. Waduh, Toyota Hardtop. Hingga akhirnya pemerintah Indonesia mengimpor mobil ini sebagai kendaraan operasional tentara Indonesia. Kala itu, mobil ini lebih dikenal dengan Resimen Cakrabirawa. Memang ingat ketika film-film G30 SPKI. Ya, untung menggunakan mobil ini, pemirsa. Banyak penculik-penculik Cakrabirawa, waduh, menggunakan mobil ini. Pasukan yang memiliki tugas khusus untuk menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia saat pemerintahan Soekarno dengan mobil Jeep Hardtop. Saat ini pasukan tersebut sering dikenal sebagai pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Kini Toyota FJ40 atau Jeep Hardtop juga sering digunakan oleh masyarakat umum sesudah produksi di dalam negeri, tepatnya di tahun 1970-an. PT Gaya Motor merupakan anak perusahaan PT Astra Internasional merakit Toyota FJ40 yang berada di Jalan Sulawesi II Tanjung Priuk. Hingga hal ini semakin membuat FJ40 populer hingga saat ini. Meski demikian, untuk produksi yang ada di Indonesia hanya tersedia dalam varian hardtop dengan 3 pintu, sedangkan untuk versi canvas top banyak dipakai dalam kepentingan militer. Inilah awal mula mengapa mobil ini disebut dengan Jeep Hardtop. Kini Jeep Hardtop Gunung Bromo bisa menjadi teman perjalanan saudara untuk menjelajahi seluruh kawasan TNBTS, pemirsa. Alasan Jeep Hardtop menjadi legenda di Indonesia. Ada cukup banyak alasan mengapa Toyota Hardtop atau Toyota FJ40 menjadi mobil yang melegenda di Indonesia. Sebagai salah satu kendaraan militer, mobil dengan gaya Jeep ini punya bekal berupa rangka serta bodi yang sangat kokoh. Keduanya memakai baja solid, dengan begitu bisa tetap stabil ketika melintasi medan serta jalanan yang terjal. Biasanya untuk kalangan pecinta off-road atau jalanan yang tak biasa, pemirsa, yang akan ditambahkan roll bar sebagai salah satu cara meningkatkan keamanan. Dengan begitu, saat mobil terguling, penumpang serta pengemudinya bisa tetap terlindungi keselamatannya. Jadi tak heran bila saat ini Jeep Hardtop Gunung Bromo menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menunjang pariwisata off-road ke Gunung Bromo, karena memang medan di Gunung Bromo ini agak lain, pemirsa, ya. Ada pasir, ada batu, ada gunung, ada tanjakan, ada turunan, pemirsa. Dan Jeep Hardtop ini adalah salah satu kendaraan yang bisa menguasai Gunung Bromo, pemirsa. Waduh. Mengingat desain serta kemampuan mobil ini dalam menempuh medan yang terjal dan curam seperti situasi topografi Gunung Bromo. Di Indonesia kebanyakan Toyota FJ40
memakai mesin dengan seri FOHV 6 silinder ya segaris. Selain itu memiliki mesin dengan kapasitas 3.878 cc. Di tahun 1175, Toyota telah mengganti mesin F yang memiliki dengan 2F yang menggunakan mesin OPH 6 silinder segaris. Jadi kekuatannya 6 silinder bisa. Mesin ini memiliki kapasitas 4.230 cc. Bahan bakar yang dipakai adalah bensin. Transmisi yang dipakai adalah transmisi manual 4 percepatan. Sistem yang digunakan yaitu 4x4 fat time atau dikenal dengan penggerak 4 roda manual ya, atau dikenal dengan 4x4 FWD pemirsa. Berbekal mesin yang sangar ini, maka bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai dengan 93 daya kuda. Maka tak heran bila mobil ini bisa menggeber sampai 140 km per jam di jalanan yang aneh pemirsa. Waduh, jalanan yang agak lain pemirsa. Kekuatan mobil ini pula yang menjadikan para kru film memanfaatkan Toyota hardtop untuk menarik genset. Sebenarnya pada mobil ini hampir tidak mempunyai fitur canggih di dalamnya. Semua fitur yang dimiliki masih manual tanpa menggunakan peralatan elektronik yang bisa berpotensi menyusahkan jika mobil ini sedang off-road pemirsa, atau menelusuri hutan, atau terjebak di medan yang berlumpur, atau terguling atau masuk sungai pemirsa. Memiliki ground clearance tinggi serta posisi perangkat kelistrikan yang ada di bagian atas. Ini menjadi kelebihan tersendiri bagi Jeep hardtop Gunung Bromo. Mobil ini akan memiliki daya tahan yang tinggi baik pada bagian kaki-kaki maupun mesinnya yang jarang dikeluhkan penggunanya. Waduh. Mobil Toyota FJ40 yang orisinil sangat susah sekali saat ini pemirsa. Dan memiliki bodi yang masih mulus menjadi idaman para kolektor sampai hari ini. Kolektor pecinta otomotif masih berburu tentang mobil Toyota hardtop orisinil pemirsa. Gagah, maco, ganteng. Waduh. Walaupun proses produksi mobil ini sudah berhenti sejak tahun 1184, akan tetapi mobil ini terbilang masih banyak beredar. Mobil ini juga banyak dikoleksi dan dipakai untuk mendukung berbagai aktivitas wisata. Sebut saja wisata di Jawa Timur yang terkenal dengan Gunung Bromo yang tangguh, super tangguh pemirsa, di jalanan yang tidak mulus. Waduh. Dilansir dari era.id dengan judul artikel Sejarah si Mobil Preman Mengaspal di Indonesia. Mengapa mobil ini dijadikan mobil preman pemirsa dan mobil penculik? Waduh. Media tahun 90-an sering sekali terlihat para preman dan penculik dalam film action khas Indonesia memakai mobil Toyota hardtop. Lewat film itu pula hardtop diidentikan dengan mobil penculik. Waduh, memang ingat ketika waktu kecil ya ada mobil hardtop lewat, culik. Waduh. Kenapa ya orang yang memakai mobil hardtop ini dikenal dengan penculik pemirsa? Dilansir dari sepa.id, Toyota Land Cruiser pertama kali lahir di Jepang pada tahun 1151. Tampang mobilnya dari awal memang sudah sangar dan maco dan menakutkan. Amerika Serikat sendiri ya, pencipta Jeep ya, Jeep asalnya dari Amerika Serikat ya, ternyata memesan ke Jepang pemirsa karena tertarik dengan Toyota yang dibuat oleh Jepang, Land Cruiser atau yang dikenal dengan Toyota FJ40 pemirsa. Amerika Serikat memesan langsung mobil ini pada pihak Toyota dan mengganti namanya dengan Jeep PG. Waduh. Saat itu Toyota Land Cruiser akan digunakan untuk berperang. Test drive Toyota Ishiro Taira mengendarai prototipe Jeep PG ini sampai ke tingkat ke-6, Gunung Fuji. Waduh. Jadi Toyota hardtop ini digunakan juga ya test drive-nya ke Gunung Fuji pemirsa. Pertengahan tahun 1954, nama Land Cruiser mulai dikenal Toyota secara resmi. Saat itu, kompetitor bernama Land Rover
dari Inggris. Keduanya pun terus berkompetisi dengan produk mobil Jeep hingga saat ini. Seiring perkembangan, Toyota Land Cruiser memiliki kembarannya yaitu Lexus LX sejak tahun 1996. Toyota Land Cruiser seri FJ40 diluncurkan pada tahun 1960 dan mengaspal hingga tahun 1984 di Indonesia sebelum digantikan dengan generasi berikutnya. Masuknya FJ40 ke Indonesia diawali dari perginya rombongan pejabat militer Indonesia ke Jepang pada tahun 1960. Di Jepang mereka terpesona, aku terpesona melihat Toyota FJ40 jadi kendaraan militer Jepang. Kepincut, pemerintah Indonesia pun mengimpornya untuk kendaraan operasional Tentara Nasional Indonesia yang saat itu dikenal dengan ABRI, pemirsa. Saat itu mobil ini terkenal dipakai oleh Resimen Cakrabirawa, resimen penjaga keamanan Presiden Republik Indonesia pada era Bung Karno. Ya. Sekarang pasukan ini lebih dikenal dengan pasukan Pas Pampres. Lama-kelamaan masyarakat umum mulai banyak menggunakan Toyota FJ40 karena sudah diproduksi di Indonesia. Pada tahun 1970, PT Gaya Motor atau anak perusahaan PT Astra International Tbk merakit Toyota FJ40 di Jalan Sulawesi II, Tanjung Priuk, Jakarta. FJ40 diciptakan dalam berbagai varian seperti hardtop, canvas top, dan short dan medium wheelbase, pick up dengan short dan long wheelbase, stasiun wagon, serta truk carrier. Namun untuk produksi di Indonesia hanya ada versi hardtop 3 pintu saja, sementara versi canvas top lebih banyak digunakan untuk kepentingan militer. Salah satu canvas top artinya kalau hujan ya ada terpalnya, pemirsa ya. Kalau pingin menikmati alam dibuka terpalnya. Waduh. Dan ternyata di Bromo juga ada yang pakai canvas top, pemirsa. Jadi inilah awal mulanya kenapa mobil ini disebut juga Toyota hardtop oleh masyarakat Indonesia. Kini hardtop melegenda setelah masa mobil yang kuat nyaris sulit ditemukan lagi mengaspal di jalanan Indonesia. Nyatanya hardtop dibekali dengan rangka dan bodi yang kokoh. Keduanya menggunakan baja yang solid, bukan kaleng-kalengan ya, bukan mobil zaman sekarang. Kalau dipukul penyok, pemirsa. Ini aja kalau guling-guling ya di atas batu nggak akan penyok-penyok, pemirsa. Sehingga Jeep hardtop ya dikenal dengan mobil yang kokoh, sangar, dan juga berwibawa. Waduh, ditakuti. Kalau zaman dulu waktu kecil ya sedang main kelereng, tiba-tiba ada mobil Jeep hardtop lewat, culik. Waduh. Kelebihan Toyota FJ40 adalah daya tahannya, baik bagian mesin maupun kaki-kakinya yang jarang dikeluhkan, gampang rusak. Waduh. Jadi mobilnya tahan rusak, pemirsa. Toyota FJ40 juga memiliki tampang yang kekar, maco, sangar, berwibawa, waduh, dan menakutkan, sehingga mampu mendongkrak kepercayaan orang Indonesia yang berada dalam kabinnya merasa aman. Jadi kalau mau mobil hardtop ya ke depan hama ya menyingkir, pemirsa. Masyarakat kita punya kebiasaan yang cukup unik, yaitu memberi label pada sesuatu, entah benda, orang maupun peristiwa, semua dilabeli. Setelahnya mempercayai label tersebut sebagai suatu kebenaran umum. Waduh. Contohnya, anak pendiam dibilang penyendiri, orang yang terlalu rajin dibilang cari muka. Kalau ada ibu-ibu pakai daster lagi ngumpul, langsung dikira sedang proses transfer informasi alias gibah. Waduh. Pemberian label juga terjadi di dunia otomotif. Ada Honda Brio yang dikenal dengan mobil jamet. Waduh. Ada juga Avanza dengan julukan mobil sejuta umat. Tidak ketinggalan Toyota hardtop yang terkenal dengan sebutan mobil penculik.
Waduh, mobil maco ganteng kok disebut mobil penculik pemirsa. Padahal tampilan Toyota Hardtop begitu keren, meninggalkan kesan ganteng, maco, waduh, dan juga berwibawa pemirsa. Petualangan yang sangat-sangat keren pemirsa kalau menggunakan mobil ini. Ibarat kata dia ini alpha male di dunia mobil. Bodinya tegap, rangkanya kokoh, auranya maskulin banget. Waduh. Ya. Pria cuco kalau naik mobil hardtop ya maskulin pemirsa. 11-12 dengan pemeran utama pria di film laga era tahun 80-an yang kalem, tapi kalau sudah bergerak dia bikin gentar. Waduh. Jadi kenapa nih Toyota Hardtop ini bisa dapat julukan mobil penculik pemirsa, alias mobil preman yang mobil hama. Waduh. Toyota Hardtop punya banyak elemen horor. Seperti yang kita tahu, mobil yang punya nama aslinya Toyota Land Cruiser FJ40 punya tampilan sangar. Bodi kotaknya dicat hitam, ada atap cadangan, plus jendela belakang yang diberi kaca film hitam pekat. Inilah ya, bukan cuma tampilan luarnya saja yang sangar, suara mesinnya juga demikian. Waduh, suara mesinnya juga sangar pemirsa. Hardtop tua punya suara mesin yang khas, ngorok. Ngorok berat pemirsa, getarannya sampai ke ubun-ubun ya, bahkan aspalnya pun bergetar. Waduh. Semua elemen horor diborong sama mobil keluaran Toyota yang satu ini, yaitu FJ40 yang kita kenal dengan chip hardtop. Ya, nggak heran kalau kemunculan mobil ini, terutama di jalan perkampungan, akan dicurigai pemirsa ya, akan ditakuti. Bahkan ketika zaman memang anak-anak mobil hardtop ini lewat, wah lari pemirsa. Takut ditangkap pemirsa. Waduh. Dan ada yang unik lagi ya, meskipun mobil ini sudah 5 kali bolak-balik naik haji, waduh, tetap aja ya julukannya adalah mobil preman pemirsa, mobil penculik, mobil horor ya, mobil hama pemirsa. Coba kalau Toyota Hardtop ini didesain sedikit lebih manis, misalnya bodinya dipahat tipis-tipis atau warnanya dibuat pastel, waduh. Plus suara mesinnya agak sopan dikit ya, tidak brong pemirsa. Pasti orang tidak akan seudon dengan menyebut mobil ini sebagai mobilnya penjahat atau penculik. Nah, karena memborong semua elemen horor itu pula, urusan jadi merembet kemana-mana. Toyota Hardtop akhirnya jadi korban asumsi orang-orang Indonesia. Bentuk kontaknya dianggap menyimpan rahasia. Pintu belakangnya dinilai cocok untuk membawa kabur orang. Waduh. Jendela hitamnya pas untuk menutup kejahatan. Suara mesin yang berat menciutkan nyali siapa saja yang ingin berurusan dengan pengendara Toyota Hardtop. Waduh. Asumsi-asumsi itulah yang kemudian jadi bola imajinasi liar para netizen 62 plus pemirsa. Hanya di 62 plus saja Toyota Hardtop menjadi yang horor pemirsa, penjahat yang ditakuti. Toyota Hardtop digambarkan sebagai mobil yang tiba-tiba muncul dari belokan lalu melancarkan aksi kejahatan. Itu sebabnya tiap kali ada mobil hardtop lewat, semua mata jadi tertuju padanya. Orang-orang mendadak pasang mode waspada, takut tiba-tiba si hardtop ini berhenti pelan. Lalu segerombolan orang berbaju hitam turun, terutama orang-orang yang memakai jaket kulit pemirsa, memaksa masuk orang yang jadi incaran, kemudian tancap gas pergi menghilang. Begitulah nggak orang nggak mobil. Tiap ada yang mukanya kelihatan keras dikit, langsung dianggap seram. Kenapa mobil ini bisa jadi seram pemirsa? Ini gara-gara film pemirsa. Waduh. Label mobil penculik pada Toyota Hardtop tak lepas dari kombinasi antara media, cerita, mulut ke mulut, dan film-film era 90-80-an. Dulu selama berpuluh-puluh tahun lamanya, hampir semua film laga penjahatnya digambarkan mengendarai mobil hardtop. Sutradara
ya nggak salah, sudah betul dia milih hardtop. Kan malah jadi aneh kalau yang dipilih mobil Avanza, waduh, atau mobil Honda Jazz untuk mengambil adegan untuk menculik seseorang. Tapi karena terlalu sering jadi langganan mobil penjahat di film-film laga, maka Jeep hardtop terkenal menjadi film penjahat. Menjadi mobil penjahat pemirsa. Apalagi pada era-era tahun 80-90 dikenal dengan banyaknya sinema layar tancap yang masuk ke kampung-kampung ya untuk menayangkan film-film bagi masyarakat di pesisir-pesisir, pedalaman-pedalaman ya. Oleh karena itu, masyarakat yang sering nonton layar tancap dengan filmnya film aksi laga seperti Beri Prima dan juga Kapten Bangun, waduh, pasti akan melihat mobil ini pemirsa sebagai mobil para penjahat. Jadi pada masa era tahun 80-90 ini layar tancap menyebar luas ya ke berbagai kampung pemirsa, sehingga masyarakat mengenal film-film nasional, termasuk film laga dan termasuk Jeep hardtop ini pemirsa yang dikenal dengan Jeep penculik. Karena selalu seringnya film-film aksi laga menggunakan aksi penculikan ya, kejahatan dengan menggunakan Jeep hardtop ini pemirsa. Maka disitulah orang-orang mulai mengasosiasikan ya hardtop dengan kejahatan, terutama penculikan. Tiap ada mobil hardtop lewat sudah parno duluan. Ternyata ketakutan itu bisa dibentuk bukan hanya lewat fakta, tapi juga lewat narasi yang diulang-ulang. Salah satunya lewat media sosial seperti film layar tancap, bisa film-film action yang menggunakan mobil-mobil hardtop sebagai aksi penculikan. Selain itu, Jeep hardtop juga digunakan untuk kendaraan operasional militer pemirsa. Salah satunya operasional kendaraan militer Cakrabirawa. Dalam film-film G30 SPKI, mobil hardtop ini terkenal pemirsa. Karena memang Jeep hardtop ini dahulu digunakan oleh para resimen Cakrabirawa yang menculik 7 jenderal pemirsa. Dalam aksinya ya, mobil ini pun digunakan untuk menculik jenderal-jenderal pemirsa, dan digunakan juga oleh tokoh-tokoh dalam film seperti PKI ya untuk berkomunikasi dan mengendarai. Oleh karena itu, ketika film G30 SPKI menyebar luas ya dan menjadi film wajib, masyarakat akan mengenal juga tentang Jeep hardtop ini. Selain itu, pada era-era tahun 84 ya, tahun 82, tahun 83 alias tahun 80-an yang kita kenal dengan penembakan misterius atau penculikan aparat keamanan terhadap para hama-hama begundal ya, preman-preman diculik, ya ditangkap ya. Banyak para aparat keamanan menangkap para hama-hama ya pada zaman dulu menggunakan Jeep hardtop ini pemirsa. Terutama para preman yang meresahkan, yang kita kenal dengan peristiwa penembakan misterius. Di mana para preman diculik dan dihilangkan pemirsa. Dalam aksi penculikan itulah para aparat keamanan menggunakan mobil Jeep hardtop pemirsa. Para preman diciduk, lalu premannya masuk ke Jeep dan hilang selamanya. Keesokan paginya, sang preman akan ditemukan di pinggir jalan dalam karung pemirsa. Nah, reputasi itulah yang menyebabkan Jeep hardtop adalah salah satu kendaraan legendaris di Indonesia yang ditakuti banyak orang pemirsa. Jangan heran pada anak-anak tahun 80, 90 kalau Jeep ini lewat ke kampung, gempar pemirsa. Pada lari semua. Ya culik. Karena memang reputasinya ya gara-gara macam-macam pemirsa. Salah satunya lewat media sosial ya, lewat media film. Gara-gara film lah ya Jeep hardtop ini terkenal ke mana-mana pemirsa. Sebagai Jeep yang paling ditakuti pemirsa.
Oke pemirsa yang berbahagia, meskipun jeep ini ditakuti, tetapi jeep ini sangat berharga dan berguna, terutama bagi wisatawan yang akan pergi ke Gunung Bromo Tengger Semeru pemirsa. Waduh, tenang saja, dengan mobil penculik ini kita akan aman mengarungi lautan pasir pemirsa, dan gagah berani. Waduh, ketika mengendarai kendaraan ini pemirsa. Bagi saudara yang ahli dalam berkendara ya, bisa sewa jeep hardtop ini ketika berada di lautan pasir dengan bimbingan sang driver pemirsa. Waduh, karena takutnya ya banyak jalan-jalan yang dilarang dimasuki karena di situ banyak berbahaya pemirsa. Salah satunya ada pasir hisap. Waduh, dengan mobil ini kita bisa menjelajahi Gunung Bromo Tengger Semeru pemirsa dengan aman, nyaman, gagah berani, rasa pertualangan ke dunia lain pemirsa. Waduh, dan juga merasa gagah ditakuti pemirsa. Waduh. Guys, jauh-jauh ke pakai sendal swallow. Ya, ceritanya panjang. Jadi sendal yang dibawa oleh Mamang ya, itu putus guys. Ya. Jangan siga turis.